Shalom, Mujua-jua dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Situasi saat ini sudah membuat kita semakin jenuh dan bosan karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saudara-saudaraku, kita jangan pernah menyerah dalam keadaan ini. Kita ingat bahwa Tuhan akan selalu menjadi dan mengawat kita, umat-Nya. Saatnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa pertolongan Tuhan sudah datang. Katakan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dan indah untuk kita. Kita tahu bahwa sukacita surga memberikan kita damai dan sejahtera. Kita yakin seluruh jemaat Tanjung Morawakanan bersukacita bersama. Karena itu katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita yakin selama pandemi, apapun yang kita alami, semua kita syukuri sebagai berkat dan sukacita surga. Kita katakan sekali lagi bahwa kita menerima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di
Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah menjanjikan penolong bagi manusia, di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia untuk tetap serta dan setia meminta pertolongan kepadanya. Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu, Dia akan datang kembali. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Mazmur 17 ayat 1. Berdasarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi bersama. Berdoa masa-masa COVID-19. Bapa kami yang di surga, kami tetap bersyukur pada saat ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun pada saat ini kami merasa khawatir karena penyebaran virus COVID-19 yang telah melanda bangsa dan negara kami. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami terhindar dari COVID-19 ini. Begitu pula para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Bapa sertai dan pimpin mereka supaya dapat bekerja dengan baik untuk penanggulangan virus corona ini. Beserta para tim medis yang bekerja untuk merawat pasien yang terkena virus corona. Sertai mereka Tuhan dan kuatkan untuk menghadapi pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Bapa di surga, di dalam tangan-Mu tiada yang mustahil. Biarlah virus corona ini cepat berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Amin. Mari kita angkat pujian kita dengan bernyanyi bersama. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi setiap saat, selalu kita rasakan sebagai berkat dari Tuhan. Dan kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Ketika firman Tuhan diberitakan
Kita percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Untuk itu, mari kita serahkan diri kita untuk benar-benar menikmati waktu Tuhan yang adalah yang terbaik untuk kita. Pembacaan Alkitab bagian yang pertama kita ambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita bacakan secara antifonal, ayat yang ganjil untuk kita semua perempuan dan ayat yang genap untuk semua laki-laki. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14 kita mulai. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jawablah. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di dalam jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang kasih, kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena berkat dan rahmat yang sudah Bapa berikan kepada kami, hari ini Bapa di sorga, kami boleh datang di hadapan Tuhan. Baik itu yang datang dalam tempat ibadah, maupun di rumah masing-masing oleh karena siaran live ya Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, kami berserah kepada Tuhan agar makna ibadah ini, Bapa di sorga, benar-benar kami bisa nikmati. Sehingga ibadah di rumah masing-masing itu tak ubahnya dengan ibadah di tempat ibadah ya Tuhan. Karena kami yakin Engkau ada di mana-mana ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami semua siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Ya, salam saudara-saudaraku yang kasih. Mari kita akan buka Alkitab kita
dari Injil Matius pada pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan berbicara tentang memohon kepada Tuhan. Kita melihat peristiwa yang pernah terjadi ini, tercatat agar kita bisa memahami sebuah kebenaran ilahi yang menunjukkan bahwasannya siapakah Yesus Kristus itu. Siapakah Allah yang sebenarnya itu? Berita tentang Yesus kala itu terdengar dan banyak orang kagum oleh karena kedahsyatan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian orang-orang yang menderita, sakit dan lain sebagainya ditolong olehnya. Dan 2 orang buta ini juga mendengar berita itu. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kasih, ketika mendengar tentang berita Yesus bisa menyembuhkan, sementara mereka dalam keadaan buta. Penyakit yang disebut buta itu, saudara-saudaraku yang kasih, itu adalah sesuatu yang menyesakkan. Saya pernah bermasalah dengan mata. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa melihat saya punya mata sebelah kiri. Mata saya sebelah kiri ini sudah pernah dilepas dari tempatnya, lalu kemudian dibersihkannya, terus dikembalikan lagi. Dan selama 2 bulan penuh saya ada di Jakarta, saudara-saudaraku yang kasih. Kala itu dioperasi di Jakarta Eye Center. Dokter menvonis itu mata bisa menjadi buta. Jadi ketika saya divonis akan bisa menjadi buta permanen, maka tentu saya bisa merasakan bagaimana orang buta yang terjadi ini. Menakutkan, tidak bisa melihat apa-apa, tidak mengenali apa-apa secara langsung, saudara-saudaraku yang kasih. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu tidak mendapat atau kurang mendapat tempat di hadapan umum. Suka direndahkan, tidak dipandang dan lain sebagainya. Nah saudara, karena saya punya mata, itu pendarahan di dalam bola mata. Retina mata saya itu sudah lepas. Itu yang terjadi. Ya,
Jadi kalau saya sekarang ini bisa melihat dengan kedua bola mata saya, itu karena anugerah Tuhan. Ya, karena pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat perjumpaan dengan Yesus itu sebuah kerinduan. Itu yang terjadi, yang dialami oleh dua orang buta ini. Tidak disebutkan namanya memang. Saudara, makanya ketika dikatakan dalam ayat yang ke-30, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Sontak oleh karena kerinduannya untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Ya. Maka dia langsung berteriak, langsung berseru. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, mukjizat Allah terjadi. Jawaban Allah itu akan diberikan ketika orang yang menghadapi problem dalam kehidupannya, termasuk problem orang buta ini, saudaraku, itu diperlukan sebuah keyakinan di dalam dirinya. Dua orang buta itu sangat mengakui otoritas Yesus. Bahwasanya Yesus itu berkuasa. Yesus itu bisa menolong dan bisa menyembuhkan. Maka itu langsung dia katakan Tuhan. Jadi kalimat awal yang menyatakan di situ Tuhan. Ini terjadi karena keduanya mengakui otoritas yang Tuhan punya. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku, tidak dijelaskan secara detail, tapi kita bisa melihat andai kata itu tertimpa di dalam diri kita. Tentu segala daya upaya itu pasti dilakukan. Iya, kalau zaman sekarang sudah dibawa ke dokter dan lain sebagainya, saudara. Tapi ketika tidak kunjung sembuh, itu membuat dirinya tak punya daya, maka perlu dikasihani. Jadi bentuk kerendahan hati di hadapan Tuhan, dia katakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku, pernyataan pada ayat yang ke-32, yang kedua kalinya, 31 maksud saya, untuk kedua kalinya setelah ada penghalang. Karena dikatakan tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ya, saudaraku yang kasih, orang yang mengakui otoritas Tuhan, Tuhan berkuasa dan lain sebagainya, itu tidak takut menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan. Yang penting jumpa dengan Yesus. Ini sama dengan apa yang pernah terjadi seorang wanita yang penyakit pendarahan yang lama sekali. Dia susah untuk bisa berjumpa dengan Yesus oleh karena banyaknya orang. Tapi ada otoritas Yesus yang luar biasa, dia yakin Yesus bisa menyembuhkannya, makanya dia berdaya upaya dan dia berkata, asalku jama jumai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi, dan itu dia sembuh, saudaraku. Nah, demikian juga dengan dua orang ini, saudara-saudaraku yang kasih. Dan kita lihat, merindukan belas kasihan Yesus. Ya, sampai dua kali dia katakan, Tuhan, Anak Daud,
kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ya. Jadi banyak orang susah untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Mengapa? Karena tidak sepenuhnya dia mengandalkan Tuhan. Ya. Ada begitu banyak saudara-saudaraku yang kasih orang sulit untuk menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Beriman dengan sungguh-sungguh. Sementara kalau dia masih mempunyai, ya katakanlah kekayaan dan lain sebagainya, itu susah saudara ya, itu susah ya. Bahkan tidak sedikit saudara di lingkungan kita ini orang tidak membawa kepada Tuhan ketika punya masalah. Ada yang membawa ke dukun, ke orang pintar dan lain sebagainya. Padahal Alkitab sudah memberikan jaminan saudara. Ya, Yesus kita itu adalah jawaban dari setiap permasalahan kehidupan kita, apapun itu saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Nah, kita melihat saudara-saudaraku yang kasih. Yesus sangat tertarik dengan orang-orang ini. Orang yang kalau punya masalah, punya problem, memohon kepadanya. Dan tidak tergoyahkan. Yang penting Yesus. Ya, makanya sekalipun banyak orang menghalang-halangi, tapi justru Yesus berhenti dan panggil itu mereka. Lalu kemudian ayat 32 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, doa yang ingin dijawab oleh Tuhan adalah doa yang penuh dengan kesederhanaan apa adanya. Coba kalau andai kata kita di hadapan Tuhan, Tuhan bilang sama kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mau apa kamu? Minta apa kamu? Saudaraku, tentu saja ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta kekayaan, ya dan lain sebagainya, saudara-saudaraku yang kasih. Iya. Jadi meminta sesuai dengan kebutuhan itu yang Tuhan mau dan Tuhan suka, saudara. Sama seperti apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini, ya. Ayat 33 jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Sekali lagi, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saudaraku, meminta sesuai dengan kebutuhan, ya, itu yang Tuhan suka, ya. Percayalah, Tuhan akan beri bisa lebih dari apa yang kita butuhkan. Ya, bisa lebih daripada apa yang kita butuhkan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, itulah sebabnya Yesus lalu dengan kerelaan hatinya, ya, dia mengasihi mereka. Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, untuk mendapatkan mukjizat daripada Tuhan, itu tidak diperlukan iman yang besar. Ya. Berbicara tentang iman, orang sudah mulai, sesuatu yang sulit untuk bisa dipahami. Apalagi kalau mengatakan kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan kalau kita punya iman besar. Takut orang, saudara. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita. Ternyata untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan atas problem hidup kita, itu sesungguhnya tidak diperlukan iman yang besar. Coba kita baca di dalam Injil Matius pada pasal 17 ayat yang ke-20. Dikatakan begini.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar, saudaraku, kalimat ini kalau titik, umat Tuhan pada takut. Ya, kalau kalimat ini titik sampai di situ, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar, ya, waduh, umat Tuhan akan takut. Karena iman itu berbicara sesuatu yang banyak di luar nalar kita, saudaraku. Susah untuk kita bisa pahami, kita ikutin. Tapi kalau kita selesaikan itu firman Tuhan, dia mengatakan sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Memang kalimatnya ini luar biasa ya. Kalimat yang gampang dan mudah dicerna sebetulnya bukan sebesar. Ya. Sekecil biji sesawi. Kenapa? Karena biji sesawi itu kecil. Dan bukan hanya kecil, tetapi sangat kecil. Ya, sekali lagi sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ya ini pelajaran yang sangat bagus sekali. Ya. Kita lihat. Tentu kita mengetahui dari pembelajaran kita oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta terdahulu yang sudah pernah mengkhotbahkan tentang biji sesawi. Kita lihat sebesar apakah atau bagaimanakah sesawi itu. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-32. Maaf saudara, ini biji sesawi. Ya, orang Karo ini kalau tentang biji-bijian banyak yang tahu. Ya. Saudaraku, bukan biji sawi ya. Ya. Jadi biji sesawi dengan biji sawi itu beda. Ya. Walaupun kalimatnya hampir-hampir mirip. Biji sesawi dengan biji sawi itu beda. Mungkin kalau kecilnya sama-sama kecil, saudaraku. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Demikian firman Tuhan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kenapa Tuhan tidak pakai biji sawi, tapi Tuhan pakai biji sesawi? Karena setelah tumbuh hasilnya beda. Kalau sawi, berapa sih tingginya pohon sawi? Saudaraku, kalau ada pohon sawi tingginya 1 meter itu sudah luar biasa. Tapi kalau sesawi itu bisa tinggi beberapa meter di atas kita. Sampai burung-burung Alkitab berkata itu membuat sarang di situ. Ya. Loh kalau pohon sawi mana mungkin burung bersarang di situ, saudara-saudaraku yang kasih ya.
Jadi iman yang kecil saja, saudaraku, itu bisa mendatangkan mukjizat yang begitu besar. Bahkan tadi dikatakan takkan ada yang mustahil bagimu. Lalu kita bayangkan saudara-saudaraku yang kasih. Kalau kita mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, mampu memindahkan gunung, maka tentu tidak perlu khawatir akan hidup ini. Ya, sekarang ini yang sangat ditakutkan oleh negeri-negeri bangsa-bangsa itu adalah corona. Tapi Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan mengatakan aku berserta dengan engkau. Tuhan mengatakan aku memberkati engkau. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita punya masalah dan kita punya problem, ayo kita ikuti seperti dua orang buta ini. Memohon kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Bapa kami, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena berkat dan rahmat yang sudah Bapa berikan kepada kami, maka di dalam ibadah live ini Bapa di sorga, kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan suntikan sebuah untuk obat yang bisa meningkatkan imun kami ya Tuhan. Hati kami akan menjadi tentram. Hati kami akan menjadi sejuk ya Tuhan. Sebab beberapa waktu ini berita di televisi, berita di koran, dunia maya dan lain sebagainya ya Tuhan. Sana sini berbicara tentang corona, bahaya corona dan lain sebagainya. Dan itu yang seringkali membuat kami akhirnya takut ya Tuhan. Tapi hari ini Bapa di sorga, Engkau telah memberikan obat bagi kami ya Tuhan. Jalan yang terbaik. Itulah sebabnya Bapa, kami akan ikuti seperti dua orang buta ini. Memohon hanya kepada Engkau saja. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, saudara-saudaraku yang kasih, untuk mengadakan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Allah. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberi persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mengumpulkan persembahan dan bernyanyi kidung jemaat nomor 439 ayat 1. Mari saudaraku yang kasih, kita doakan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan dan doa syafaat. Bapa kami, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini Bapa di sorga kami berikan dengan sukacita kami, dengan kerelaan hati, karena sebagai kewajiban kami orang-orang percaya-Mu ya Tuhan. Sebagian apa yang Engkau berikan kepada kami akan berikan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, biarlah itu berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat beberapa hal, dan ada yang telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Opung Jandri Sembiring, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 11 di Kuta Dalen Seribu, dan telah dikuburkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Bapa di sorga, kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkannya, agar kiranya Bapa di sorga Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Demikian juga telah pulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Nusantara Sitepu atau Bapak Andres Tepu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 2 pagi WIB di Rumah Sakit Grand Med, dan telah dikuburkan pada hari Selasa 22 Mei 2020. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkannya, agar kiranya Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang sakit ataupun yang okname ya Tuhan. Buat Nande Yopi Sembiring, sektor 2, dalam pemulihan kesehatan di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong dan Tuhan berkati Nande Yopi Sembiring sembuh dengan baik. Ibu Evi Buru Sembayang, anggota PJJ sektor 2, operasi kembali di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tolong, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan,
Tuhan pakai rumah sakit untuk tenaganya, dokter, para perawat, dengan keahliannya yang Tuhan berikan kepadanya dengan teliti, sehingga tidak ada kesalahan. Lalu Bapak berhasil itu operasi dan sembuh. Demikian juga Nini Karo Kristi Sembiring, anggota PJJ Sektor 3. Dalam perawatan di rumah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong dan Tuhan berkati sehingga sembuh. Demikian juga dengan Karo Alfredo Sembiring, anggota PJJ Sektor 3 juga. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan akan tolong dia. Dan juga kami berdoa pada saat ini, ya Tuhan, situasi COVID-19 yang sangat berdampak bagi seluruh jemaat dan masyarakat sekitar kita Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, kami berserah, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, gereja GPKP di tempat ini ya Tuhan, agar kiranya peduli atas COVID ini ya Tuhan, sehingga berkenan untuk ambil bagian meringankan dengan cara membantu mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah agar bantuan itu bisa ditransfer Bapa di surga ke rekening yang ada atas nama Ibu Rosita Sinulinga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, sehingga jemaat yang ada di gereja ini akan benar-benar dirasakan kepeduliannya ya Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk yang berulang tahun, periode 18 Mei sampai dengan 23 Mei 2020. Melisa Anggela Burudepari, Justi Ginting, Raten Buru Ginting, Dr. Anes Bahtera Sembiring Melala, Tembun Tarigan, Darmaga Ginting, Samuel Maseria Tarigan, Ibu Tina Buru Surbakti, Yosua Surbakti, Melani Buru Surbakti, Rosma Buru Guru Singa, Ibu Rosita Buru Sidulingga, Melisa Buru Ginting, Sera Freska Selpiana Buru Sianipar, Sri Mulyana Buru Sianipar, Dian Kosaido Barus, Rena Devita Buru Barus, dan Rian Rezeki Tarigan. Dan kami juga berdoa yang mungkin barangkali ada di antara kami jemaatmu ini yang berulang tahun periode ini yang tidak tersebutkan, kiranya juga Tuhan akan memberkati mereka semakin dewasa dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Inilah syafaat kami dan doa persembahan kami. Semuanya kami alaskan di dalam nama Putramu yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan lakukan kolekte ekstra. Bernyanyi Ku Bersyukur Bapa.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan tekad kita kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Bersediakah kamu memegang teguh janji Allah dan melakukannya sehingga menjadi kekuatan bagimu? Ya Tuhan, aku berjanji tetap memegang teguh janji-Mu. Kuserahkan hidupku ke dalam tuntunan Roh Kudus, agar aku mampu menyaksikan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Amin. Mari kita teguhkan janji kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 ayat 2 dan 3. Baik saudara-saudaraku yang kasih, kita akan menyatukan hati untuk berdoa seperti yang doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, teguhkanlah hatimu untuk melakukan firman Allah yang telah engkau dengarkan hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.